pada intinya mengabulkan gugatan penggugat. Rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwendah akhirnya sudah sampai pada tahap akhir. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akhirnya mengabulkan permohonan talak cerai yang diajukan oleh Ruben Onsu pada tanggal 11 Juni 2024. Lantas seperti apakah amar putusan yang dibacakan oleh pihak pengadilan? Tadi majelis hakim yang mengadili perkara tersebut telah membacakan putusannya secara ergot, di mana putusannya tersebut pada intinya mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya secara per step atau tanpa hadirnya penggugat. Tanpa hadirnya tergugat. Adapun yang menjadi isi dari amar putusannya diantaranya bahwa mengabulkan gugatan penggugat dan menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat, dalam hal ini RO dan S, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Jika tak sejalan apalah arti cinta. Melihat hasil putusan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, awak media pun segera menghubungi pihak Ruben Onsu untuk meminta klarifikasi atas hasil putusan sidang terkait gugatan cerainya. Ya, jadi sesuai dengan agenda yang sudah kita ketahui bersama bahwa hari ini itu kan agendanya adalah putusan, ya. Hanya saja memang tidak dibacakan tatap muka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tapi melalui e-court, ya, mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Aku bukan kekasih Selama proses sidang berlangsung, baik Ruben maupun Sarwendah sama-sama kompak untuk tak menghadiri persidangan, dengan tujuan mempercepat segala prosesnya. Kalau sudah begini, berarti segala kesepakatan memang sudah dibicarakan oleh Ruben dan Sarwendah terkait hal-hal yang sekiranya akan menjadi pembahasan ke depannya. Lalu benar nggak sih kalau kesepakatan itu sudah dibuat dan matang dibicarakan oleh Ruben maupun Sarwendah? Yang di dalam gugatannya, Bang? Ya, dalam jadi memang putusannya gugatan kita itu kan murni hanya terkait dengan masalah perkawinannya, itu minta diputuskan karena perceraian. Kalau mengenai masalah anak itu telah diselesaikan secara personal. Segala sesuatunya telah dibicarakan di luar persidangan. Ruben Onsu dan Sarwendah pun sudah sama-sama menerima hasil putusan sidang. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Minola Sebayang, selaku kuasa hukum Ruben Onsu, kliennya akan tetap bertanggung jawab penuh terhadap kebutuhan ketiga buah hatinya. Atas putusan cerai tersebut, Ruben Onsu juga tak dibatasi dalam hal bertemu ketiga buah hatinya. secara personal ya, Bang? Sudah dibicarakan secara personal. Nah, jadi anak-anak itu berada pada ibunya, ya, pada ibunya. Tapi dengan biaya itu menjadi tanggung jawab Ruben sebagai ayahnya, biaya pendidikan, biaya hidup semuanya. Dengan tidak mengurangi hak Ruben sebagai ayah, ya, karena nggak ada mantan ayah, untuk bertemu kapanpun dengan anaknya, ya. Dan kalau ada hal-hal apapun yang berkaitan dengan juga, maka Sarwendah sebagai ibu dari anak akan berkomunikasi Ruben sebagai ayahnya, dan kemudian Ruben setuju. Masih menjadi pertanyaan publik, rumah mewah yang kini ditinggali oleh Sarwendah dan juga buah hatinya akan menjadi hak siapa? Namun pihak Ruben Onsu juga memberikan jawaban tegas terkait pertanyaan itu. Meski tak lagi menjadi suami istri, Ruben Onsu menyerahkan rumah tersebut kepada Sarwendah untuk masa depan ketiga buah hatinya. Jadi hak Sarwendah atau tetap
Ya, rumahnya Ruben gitu. rumah dalam mewah gugatan. baru, rumah mewah baru itu toh. Iya bang, yang ditempatin Sarwenda. Iya, itu diberikan kepada Sarwenda. Tak ingin mendapatkan informasi secara sepihak, pihak Sarwenda pun akhirnya bersedia untuk memberikan keterangan dan penjelasan mengenai hasil putusan sidang cerai. Lantas seperti apa respon Sarwenda mendengar hasil putusan cerai yang dikabulkan oleh pengadilan? Kami sudah menginformasikan kepada klien kami juga, dan memang klien kami pada intinya merasa lega ya bahwa proses ini akhirnya telah selesai dan bisa mencapai putusan. Gugatan yang dilayangkan secara tiba-tiba tersebut tentu juga menimbulkan pertanyaan publik. Bagaimana tidak? Rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda yang terbilang harmonis justru kini dipisahkan oleh perceraian. Lantas seperti apakah penjelasan yang diberikan oleh pihak Sarwenda terkait hal tersebut? Kenapa Ruben yang menggugat, kenapa nggak klien kami yang menggugat? Ya, klien kami jujur saja hanya fokus terhadap mengurus anak. Itu yang pertama. Yang kedua, klien kami juga tidak ingin menjatuhkan wibawa suaminya saat itu. Jadi karena suaminya yang menikahi, ya dia juga yang harus mengajukan gugatan perceraian. Gitu. Jadi klien kami sebenarnya kalau klien kami mau egois, klien kami aja yang mengajukan gugatan, ya. Tetapi dia menjaga wibawa klien, menjaga wibawa suaminya saat itu, ya. Jadi biar itu berjalan aja. Dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan baik dan tidak ada yang saling menjatuhkan, karena menurut kami juga sebagai kuasa hukum, Ruben juga orang yang baik, ya, Sarwenda juga orang yang baik. Hanya memang masalah ketidakcocokan itu yang menjadi dasar perceraian mereka. Tegarlah diri. Meski semuanya telah dibicarakan secara kekeluargaan, banyak juga kabar mengenai Ruben Onsu yang tetap menafkahi pasca bercerai itu menyeruak. Tak ingin kesimpang siuran tersebut terus menjadi bola panas, maka kuasa hukum Sarwenda pun menjelaskan terkait hal tersebut. Yang namanya setelah putus perceraian, tidak lagi klien kami dinafkahi oleh pihak Ruben, ya. Itulah sebabnya klien kami saat ini terus fokus bekerja untuk menghidupi diri sendiri, ya. Tetapi untuk anak itu memang sudah ada kesepakatan, ya. A, B, C itu Ruben yang menafkahi, ya. Selebihnya itu klien kami. Jadi tidak ada satupun kesepakatan mengenai klien kami dibiayai terus oleh Ruben, tidak ada, ya. Jadi murni hanya untuk anak-anaknya. Kalau gugatan Ruben Onsu akhirnya dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta, hal tak serupa dirasakan oleh Andre Taulani yang sudah menggugat sang istri sejak 4 April 2024 lalu. Pengadilan Agama Tiga Raksa menolak permohonan cerai yang dilayangkan oleh Andre Taulani kepada istrinya. Kira-kira apa ya yang membuat gugatan cerai Andre ini ditolak? Nomor 1668 garing PJTG garing 2024 garing PA Tiga Raksa perkara cerai talak antara Andreas Taulani bin RMI Haumahu memberikan kuasa kepada Dr. Novia Manurung SHMH dan kawan-kawan sebagai pemohon melawan Renwartia Trigina binti Yulis Antoni, memberikan kuasa kepada Yulia Cesaria SSH dan kawan-kawan sebagai termohon. Majelis Hakim menolak permohonan. Menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon yang menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus itu tidak terbukti. Pemohon dan termohon hanya kurang komunikasi saja. Padahal Andre Taulani itu sejak awal sudah membeberkan alasan dirinya ingin berpisah dengan sang istri. Dilihat dari kesehariannya pun, kita tidak lagi pernah melihat kebersamaan antara Andre dengan sang istri. Terus apa sih yang mendasari Andre Taulani akhirnya mantap untuk bercerai? Ya, ini mungkin yang terbaik ya, karena keputusan kan tidak diambil secara mendadak. Tentu sudah dipikirkan matang-matang dan tentu juga sudah mengalami proses yang namanya
saling berdiskusi gitu ya. Semua sudah dilewati sehingga ada keputusan seperti ini, itu adalah keputusan yang terbaik untuk kami berdua. Batal bercerai. Pihak Pengadilan Agama pun menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu dari kedua belah pihak untuk mengajukan banding terkait hasil putusan. Menyebut rumah tangga Andre dan Erin masih bisa diperbaiki lantaran hanya permasalahan komunikasi, akankah Andre Taulani mengajukan banding? Tapi kita juga masih penasaran nih Pak Haji, apa sih yang menjadi alasan mendasar rumah tangga ini nggak bisa dipertahankan? Berusaha untuk namanya bidok rumah tangga, ketika ada sebuah permasalahan pastikan mencoba untuk memperbaiki gitu ya. Dan kami pun juga sudah melakukan itu semua. Tapi memang pada akhirnya kami harus berpisah, itu sudah menjadi keputusan yang terbaik untuk kita. Selagi punya waktu. Tidak ingin menjatuhkan satu sama lain, Andre Taulani tak ingin membeberkan alasan pasti terkait keretakan rumah tangganya. Meski demikian, banyak juga pihak yang menyebut bahwa istri dari Andre Taulani ini dianggap terlalu konsumtif dalam kehidupan kesehariannya. Bukan hanya itu saja, beberapa kali pun istri Andre Taulani juga pernah menghebohkan sosial media terkait postingannya. Lantas seperti apa Andre Taulani menanggapi hal tersebut? Klarifikasi bahwa jangan sampai pemberitaannya itu menyudutkan salah satu pihak. Karena hubungan saya dengan Erin masih baik banget sampai saat ini. Menjalani proses ini pun juga baik-baik semuanya. Tidak ada yang saling menjelek-jelekan, tidak saling menyalahkan. Karena ini kan semua keputusan kami berdua, dan setelah berpisah kan tentunya nggak juga jadi akhirnya musuhan kan. Karena kita masih punya anak-anak yang harus kita besarkan bersama. Ya, tiap rumah tangga tentu ada permasalahannya masing-masing ya. Meski begitu, segala sesuatunya tentu sudah dipertimbangkan oleh keluarga Ruben Onsu Sarwendah dan juga Andre Taulani Erin. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk semuanya agar bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dan bahagia ke depannya.